Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kembali lagi kita ke dalam Dapur Roti Hidup. Dan pada siang hari ini saya rindu untuk membagikan sebagian dari sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu pada kami sekalian, sehingga kami masih diberikan nafas, kesehatan, kekuatan, kehidupan dalam menjalani setiap aktivitas kami, Bapa. Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Pakailah mulut bibir hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga siapapun yang mendengar dapat diberkati, siapapun yang mendengar dapat mengerti, dan siapapun yang mendengar dapat melakukannya. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa buat yang mendengar firman ini dalam channel Dapur Roti Hidup. Kiranya Engkau memberkati mereka, segala apapun yang mereka usahakan, cita-citakan, impikan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pada siang hari ini kita akan membuka dalam Matius 13 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Matius 13 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan saya akan membawakan ayat yang ganjil dan saudara sekalian membacakan ayat yang genap. Matius 13 ayat yang 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji nama Tuhan. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi Tuhan Yesus mendeskripsikan tentang orang-orang yang menerima firman Tuhan itu sebagai sebuah benih, sebagai sebuah benih yang ditanamkan oleh Tuhan sendiri. Jadi benih itu semuanya sama, semuanya berasal daripada Tuhan. Baik di tanah yang berbatu-batu, di pinggir jalan, di tengah semak duri, dan bahkan di tanah yang subur. Semua adalah benih yang daripada Tuhan, benih dari firman Tuhan, benih yang dari Tuhan sendiri yang menabur. Jadi ketika itu berbuah, berarti itu semua berbalik kepada kita. Benih yang Tuhan sudah tanam, itu semua berbalik kepada kita, apakah akan berbuah atau tidak. Jadi mari kita lihat tentang 4 sifat yang ada dalam diri orang Kristen. Jadi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang benar sesuai dengan benih yang sudah Tuhan taburkan. Benih yang pertama di pinggir jalan, yakni ketika mereka murid-murid Tuhan mendengar perumpamaan itu, mereka bertanya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Sehingga Tuhan menjelaskan arti dari perumpamaan itu. Dan dari benih yang pertama di pinggir jalan itu, pada Matius 13 ayat 19 berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi benih yang pertama yang ditabur di pinggir jalan itu, dia sudah mendengar firman Tuhan. Dia sudah mendengar tentang kerajaan sorga. Dia sudah mendengar tentang juru selamat. Dia sudah mendengar tentang keselamatan. Tetapi dia tidak mengerti arti dari kebenaran. Dia tidak mengerti arti dari keselamatan. Dia tidak mengerti tentang arti dari juru selamat. Dia hanya mendengar tetapi tidak mengerti. Jadi iblis gampangnya mengambil benih itu, mengambil apa yang telah didengarnya, mengambil apa yang sudah dia dengar, dia firman. Seperti saat ini saudara mendengar firman, tetapi kalau hanya mendengarnya namun tidak mengerti, maka itu akan sia-sia, akan cepat sekali di pinggir jalan, akan cepat sekali diambil benih-benih itu.
Sehingga apa? Sehingga tidak berbuah. Jadi kenapa dia tidak mengerti? Kenapa dia hanya mendengar tetapi tidak mengerti? Itu ada di ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi sebab hati bangsa ini itu menebal. Jadi rendahkanlah hati kita. Jangan karena pokoknya rendahkanlah hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Jangan karena ingin semua sesuai dengan pengetahuan kita. Ingin semua yang didengar firman Tuhan itu adalah semua sesuatu yang enak didengar. Ketika firman yang enak didengar, maka kita akan mendengar. Ketika firman yang menghantam hati kita, menghantam ego kita, menghantam semua yang dianggap kita telah kita lakukan, maka kita tidak mau dengar, kita mengabaikannya. Kita hanya memilih firman mana yang enak didengar. Firman tentang kemakmuran, firman tentang kesejahteraan, itu sangat enak didengar. Tetapi ketika kita mendengar tentang firman tentang penghakiman, tentang firman tentang ingin menyelamatkan kita di dalam hal-hal yang duniawi, hal-hal yang daging, hal-hal yang penuh dengan keinginan, itu malah kita tidak mau mendengar. Jadi jangan menjadi orang-orang yang pilih-pilih akan firman. Jangan menjadi orang yang terus minum-minum susu. Di dalam Rasul Paulus tidak mau makan makanan yang keras, hanya mau makan makanan minum-minum susu. Nah, itulah orang-orang yang hanya mau mendengarkan firman-firman seperti itu. Ketika firman yang keras yang diberikan, maka mereka merasa sakit hati. Mereka merasa, oh ini firman ini tidak benar, oh firman ini tidak betul. Maka akhirnya apa? Benih yang ditaburkan oleh Tuhan itu diambil. Oleh apa? Oleh si jahat, oleh iblis. Maka dari itu jangan biarkanlah hati kita itu menebal. Jangan seperti menjadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sudah tahu firman, sudah dengar setiap kata-kata yang telah Tuhan Yesus beritakan, tetapi tidak mau menerima, tidak mau mengerti. Dan yang kedua yaitu, dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Jadi Tuhan bilang kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, sudah di dalam genggaman tangannya. Di situ bilang kerajaan Allah sudah dekat, sudah dekat dari zaman Yohanes sampai zaman sekarang itu kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi mata mereka tertutup. Mereka tidak mau menggunakan kesempatan yang ada dalam hidup ini untuk mencari kebenarannya. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya yang harus kita cari, kerajaannya Allah yang harus kita cari. Jika hal pertama yang kita lakukan adalah untuk mengejar keinginan duniawi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan bilang kerajaan Allah yang harus dicari, bukan kerajaan dunia. Jadi jangan menjadi orang-orang yang menabur benih di pinggir jalan. Jangan menjadi orang-orang yang ditabur benih di pinggir jalan, yang hanya mendengar dan tidak mengerti. Jadi pertama kita harus mengerti dulu firman Tuhan. Ketika kita sudah mengerti, maka kita bisa melakukannya dengan sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Jadi sifat orang Kristen, orang yang mendengar firman Tuhan, yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi orang yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ini sudah naik level istilahnya. Walaupun yang pertama kan di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu ini orang Kristen yang sudah naik level. Yaitu kenapa sudah naik level? Karena dia sudah mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi dia bersuka cita akan firman itu. Dia sudah mendengar, dia sudah mengerti, dia sudah menerimanya dengan sukacita, dengan gembira. Tetapi karena dia hidup di dalam batu-batu, dia tidak berakar. Jadi firman itu suam-suam kuku, cepat tertanam, cepat dicabut juga, tidak berakar, tidak kokoh. Jadi kenapa Tuhan bilang
orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Jadi jangan pernah setengah-setengah di dalam Tuhan. Kita harus berakar. Jadi apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi ketika diperhadapkan oleh pilihan mengikuti firman atau tidak mengikuti firman, karena dia tidak berakar, maka dia tidak mengikuti firman. Padahal dia sudah mendengarnya dengan gembira, sudah mendengar dengan sukacita, sudah sangat terima akan firman itu, sangat bersukacita. Tetapi ketika penganiayaan atau penindasan akan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi ketika diperhadapkan dengan gejolak-gejolak di mana kita harus mempertahankan kebenaran itu, baik dalam kehidupan pekerjaan, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan sosial, baik dalam kehidupan apapun, ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang harus kita pertahankan kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak berakar, maka firman yang kita dengar dengan sukacita, dengan yang kita terima dengan gembira, tidak akan berbuah. Jadi saudara sudah ada di tahap mana? Pertama, jangan menjadi orang yang hanya mendengar namun tidak mengerti. Yang kedua, jangan menjadi orang yang sudah mendengar, sudah menerima dengan sukacita, tetapi tidak berakar. Jadi kedua hal itulah tidak akan berbuah di mata Tuhan. Dan yang ketiga adalah di tengah semak duri. Nah, di tengah semak duri, orang yang Tuhan yang menabur firman, yang benar firman, tapi firman tumbuh di tengah semak duri, yaitu ketiga yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi artinya di semak duri ini dia artinya ada akar sedikit, dia bertumbuh berbuah, dia ada akar. Tetapi ketika dia mau bertumbuh perlahan-lahan, segala kekhawatiran dunia ini menghimpit, segala tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Jadi dia sudah mulai berusaha untuk bertumbuh, berbuah, tetapi banyak hal yang mengganggu dirinya, banyak hal yang menghimpit sehingga firman itu akhirnya layu dan tidak berbuah. Itu apa? Kekhawatiran dunia dan kekayaan dunia. Jadi jangan sampai kita terkecoh, karena Tuhan bilang jangan khawatir. Tuhan selalu bilang jangan khawatir. Itu ada di dalam Matius tentang hal kekhawatiran. Itu Tuhan sudah jelaskan kepada kita. Jadi ketika kita tidak khawatir, di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ini adalah yang menjadi sesuatu yang hal-hal yang mendasar bagi manusia. Selalu khawatir, oh Tuhan, apa yang kita makan besok? Oh Tuhan, apa yang kita mau minum besok? Oh Tuhan, kita mau hidup apa besok? Oh Tuhan, dia sudah berakar, sudah ada akar kecil. Tapi karena kekhawatiran, akhirnya ketika orang menyogok dia dengan uang suap, menyogok dia dengan korupsi, menyogok dia dengan cepat dia beralih, dengan cepat dia beroleh. Karena apa? Kekayaan, kekhawatiran, kehimpitan dunia. Itu yang mengubah cara pandang orang-orang Kristen, dengan cepat mengubah cara pandang orang Kristen. Jadi kekhawatiran akan dunia itu, Tuhan bilang apa? Jangan khawatir tentang apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak yang kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi Tuhan bilang, lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi betapa berharganya manusia. Jadi ketika kita hidup dalam tantangan dunia ini, itu hanyalah ujian, cobaan sebentar saja. Ketika kita beriman, kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, maka segala hal kekhawatiran itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Segala hal tentang kekayaan dunia yang hanya sebentar saja dan lalu hilang, itu hanya akan menjadi hal-hal yang tidak berguna. Karena Rasul Paulus bilang, hal-hal yang kuanggap berharga ternyata adalah hal yang sampah. Hal apa yang dia anggap berharga dalam dunia itu? Itulah kekayaan,
kehormatan, jabatan. Memang Tuhan menjanjikan itu kepada anak-anaknya, tetapi melalui jalan kebenaran, bukan jalan pintas, bukan jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang itu memang betul-betul menguji iman dan hati kita. Tapi itulah yang ingin Tuhan mau, supaya kita berbuah. Jadi orang-orang yang di tengah semak duri ini, orang-orang yang sudah lebih level daripada yang di jalan, di berbatu-batu. Mereka sudah berusaha untuk mempertahankan firman itu. Karena berusaha, memang mereka sudah berusaha untuk bertumbuh, untuk berbuah dalam firman itu. Tetapi kalah akan apa? Kekhawatiran. Kalah akan apa? Hal kekayaan dunia. Kalah akan apa? Kalah akan kekayaan dunia, akan segala tawaran-tawaran dunia yang mengenakan, yang dengan cepat iblis tawarkan, dengan cepat berhasil didapatkan. Kalah dengan itu. Jadi jangan menjadi orang yang seperti itu, karena ketika kita menjadi orang seperti itu, Tuhan juga akan mempertanggungjawabkannya. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui, sudah mengerti firman itu, sudah mengetahui dan sudah mengerti, tetapi pada akhirnya kita tidak berbuah. Dan yang terakhir adalah orang Kristen yang sangat Tuhan sayangi, semua orang Tuhan sayangi dan cintai. Tetapi berbalik lagi dari kita ketika kita mau mendengar firman itu, karena benih yang diberikan Tuhan adalah benih yang sama. Tuhan tidak memilih-milih benih. Semua benih Tuhan taburkan. Benih yang sama. Jadi jadilah orang Kristen yang ditaburkan di benih yang di tanah yang subur. Dan di tanah yang subur itu ialah apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi firman yang ditaruh di tanah yang subur. Di tanah yang subur itu pertama apa? Mereka mengerti. Nah, mari kita lihat kepada murid-muridnya ketika Tuhan memberitakan perumpamaan itu, tentang perumpamaan seorang penabur. Murid-murid ini mendengar. Mereka mendengar dengan seksama, tapi mereka tidak mengerti. Mereka hanya mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Akhirnya mereka cari mengerti akan firman itu. Tuhan, maka di ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapakah engkau berkata-kata mereka dalam perumpamaan? Yang artinya murid-murid ini tidak mengerti. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti, maka kita harus meminta roh hikmat, akal, kebijaksanaan, sehingga kita dibuat mengerti oleh Tuhan. Sehingga sama seperti murid-murid, Tuhan dengan menerima, oh tidak apa-apa kalau kalian tidak mengerti, tidak apa-apa. Tuhan sangat bersyukur ketika kita mau mengerti. Jadi sama seperti ke-12 murid-murid ini, mereka mau mengerti. Mereka tidak mendengar, mereka tidak hanya mendengarnya, tapi mereka mau untuk mengerti lebih dalam lagi. Sehingga kenapa? Sehingga di ayat 11 Tuhan Yesus memberikan rahasia kepada mereka. Jawab Yesus di Matius 13 ayat 11, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi ketika kita ingin mengerti, jadi ketika kita mau mengerti firman Tuhan, ini belum dalam tahap lakukan, ini masih baru dari dalam tahap mengerti. Mengerti saja kita dapat arti, tahu apa yang dimaksud Tuhan tentang ayat ini, tentang ini. Ya, Tuhan langsung bilang apa? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi ketika kita tidak hanya mendengar, dan ketika kita tidak hanya mendengar, kita hanya mendengar, tetapi kita tidak mengerti, maka kita tidak akan mengetahui kerajaan rahasia kerajaan sorga. Tetapi kita mau di tahap mengerti, rindu akan firman Tuhan. Jadi di dalam Mazmur 1 ayat 1 itu dibilang berkata, Mazmur 1 ayat 1, mari kita buka Mazmur 1 ayat 1. Di situ dibilang, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amen. Jadi kenapa Tuhan
mengimpresentasikan, memperumpamakan tentang benih, karena sebelumnya Daud sudah menjelaskannya, Daud sudah mengatakannya, karena tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, tetapi kesukaannya ialah firman Tuhan, ialah itu benih yang Tuhan sudah taburkan, itu adalah firman. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Dia belum melakukan, tapi hanya kesukaannya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika dia ingin mengerti Taurat Tuhan siang dan malam, dia cari-cari mengerti setiap perkataan Tuhan. Dia cari-cari mengerti, maka rahasia kerajaan firman Tuhan akan diberitahukan. Ketika rahasia kerajaan itu diberitahukan, apa? Ia berbuah, ia berakar. Ia tahu untuk mempertahankan imannya. Ia tahu bahwa ini adalah tipu jahatmu iblis. Ia tahu ini adalah hanya tipu daya muslihat iblis. Dia tahu ini hanya adalah cobaan, ujian, belaka yang tidak apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Jadi di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Sama seperti itu yang Tuhan bilang di ayat yang ke Matius 13 ayat 23. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau di sini ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bayangkan dia selalu berbuah. Bayangkan kalau pohon itu berbuah, itu dibutuhkan banyak orang. Dibutuhkan semua orang. Jadi kenapa di ayat yang ke-12 itu Tuhan bilang, Matius 13 ayat 12, ketika orang itu berbuah ya. Ketika orang itu berbuah, di Matius 13 ayat 12 Tuhan bilang, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itu, lihatlah dampak dari kita ditanam benih yang diberikan firman Tuhan itu berakar, ditanam di tanah yang subur. Ketika kita mengerti firman Tuhan, maka apa? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, maka kita akan diberi terus sampai 100 kali lipat. Dan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, siapa yang tidak mempunyai firman, siapa yang tidak mempunyai benih itu, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama seperti yang dibilang di Mazmur 1 ayat 3, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amen. Kenapa berhasil? Karena setiap hal yang dia lakukan ditambahkan. Kenapa? Karena dia sudah mengerti, karena dia sudah tahu rahasia kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia mau mengerti setiap kata-kata firman Tuhan. Dan ketika dia mengerti, dia berakar dalam imannya. Dan iman itu membuahkan buah, sehingga dia setiap hal yang dia lakukan itu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika dia berjalan, dia selalu ingat firman. Ketika dia berjalan, dia selalu ingat firman. Ketika dia berjalan, dia selalu ingat firman. Sehingga firman itu hidup di dalam hidupnya, hidup di dalam diri kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita tidak akan tergoda dengan tipu daya muslihat iblis. Tidak akan. Karena firman sudah hidup dalam hidup kita. Sehingga jalan yang kita lalui itu adalah jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu adalah mudah, saudara, ketika kita mengerti firman Tuhan. Ketika kita tahu firman Tuhan itu sangat mudah. Tidak ada yang susah dalam jalan mengikut Yesus. Tidak ada yang susah. Paling gampang sebenarnya, hal yang sangat-sangat mudah. Tetapi itulah, karena tidak mengerti, jadi sulit. Ketika kita mengerti, itu menjadi mudah. Jadi sama seperti matematika. Ketika kita tahu, paham rumusnya, gampang, mudah. Tetapi ketika kita tidak tahu rumus, maka kita tidak mengerti rumus, maka berapa kali pun kita kasih kali tidak akan dapat hasil jawaban. Jadi firman itu sama, ketika kita mengerti, itu akan menjadi hal yang mudah dalam hidup kita. Tapi banyak orang yang tidak mau mengerti. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, saudara sudah ada di tahap benih yang mana? Saudara sudah menjadi orang Kristen di benih yang mana? Entah di benih yang di pinggir jalan, entah di benih yang di tanah yang berbatu-batu, atau di semak duri, atau benih yang di tanah yang subur. Jika saudara sudah ada di benih yang di tanah yang subur, maka lihatlah, apapun yang saudara lakukan itu berimpact, berpengaruh pada setiap orang yang
ada di sekeliling saudara. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mempunyai, karena orang yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kita harus orang sebagai orang yang mempunyai, karena orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Jadi yang terakhir di ayat yang ke-13 saya mau bilang, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi kenapa Tuhan memberitakan firman secara perumpamaan? Supaya kita sendiri yang cari mengerti arti dari firman Tuhan. Jadi ketika kita sendiri yang cari mengerti, ketika kita sendiri yang ingin tahu apa ini sih Tuhan bermaksud, apa sih ini, maka kita akan melihat, maka kita akan mendengar, dan maka kita akan mengerti. Jadi ketika kita hanya mendengar perumpamaan tentang Tuhan Yesus, hanya mendengar, memang kalau mendengar semua orang bisa mendengar, gampang mendengar itu, tapi ketika kita mengerti, nah itulah, dan mengerti itu harus kita sendiri yang tahu. Jadi ketika Tuhan bilang, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan. Kenapa Tuhan Yesus selalu berfirman dalam perumpamaan tentang penabur, tentang biji sesawi, tentang lalang dan gandum, tentang banyak sekali perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Karena apa? Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Karena apa? Karena mereka tidak mau mencari mengerti, karena mereka tidak mau mengerti firman Tuhan. Mereka hanya ingin mendengar. Jadi rahasia kerajaan surga tidak ditahu kepada mereka. Jadi jangan menjadi orang yang tidak mengerti rahasia kerajaan surga. Jadi carilah firman itu, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Karena Mazmur bilang kesukaannya itu adalah hobi kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk mencari firman Tuhan. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, sehingga apa saja yang ia perbuatnya berhasil. Jadi sama seperti Tuhan bilang, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan kita pada siang hari ini. Semoga saya rindu agar saudara-saudara dapat memahami, dapat mengerti, sehingga kita dapat berbuah bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan dalam channel Dapur Roti Hidup. Mari kita setelah doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu, karena firman yang Engkau berikan Tuhan. Kiranya Bapa, siapapun yang mendengar firman ini, siapapun yang mendengar benih yang telah Engkau sampaikan itu berbuah di tanah yang subur, sehingga Bapa kami dapat menghasilkan buah di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih banyak atas firman-Mu. Kami menerimanya dan kami mengerti dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.